Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutia Baina akan mendemokan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Peminjaman Fasilitas di Politeknik Negeri Medan berbasis web. Baiklah, di sini akan saya jelaskan sebelum kita login atau masuk ke dalam sistem ini. Terdapat dua user di sistem yang telah saya buat. Yang pertama, user untuk mahasiswa Polmed, yang kedua user non Polmed atau user umum yang bukan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Baiklah, ini adalah tampilan dari home atau halaman utamanya. Di sini mahasiswa bisa langsung sign in atau login ke dalam sistem karena akunnya sudah dibuat oleh admin. Sedangkan untuk user umum harus melakukan registrasi terlebih dahulu di sign up, kemudian sign in ke dalam sistem. Oke, di sini kita akan login sebagai mahasiswa dulu. Pertama, klik sign in. Di sini saya akan login sebagai mahasiswa dari HMPS Teknik Komputer CE polmed@gmail.com. Oke. Setelah kita bisa login, akan terdapat beberapa menu yang bertambah pada navbar seperti menu history peminjaman dan menu profile. Dalam menu profile, kita bisa melihat profile kita dan bisa langsung mengubahnya di sini. Misalnya kita bisa mengubah nomor telepon, kita bisa langsung mengubahnya di sini. Dan ada menu akun saya. Di sini kita bisa mengubah password dari akun yang kita miliki. Oke, di sini kita akan melakukan proses permohonan peminjaman terhadap fasilitas di Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya kita harus melihat dulu tanggal-tanggal berapa saja yang sudah ada di booking, sehingga tidak terjadi tabrakan permohonan peminjaman. Oke, klik menu kalender. Ini dia tampilannya pada bulan September tahun 2020. Di sini seperti yang kita lihat, ternyata pada tanggal 23 September sudah ada yang di booking nih, Aula Gedung Z Politeknik Negeri Medan. Jam 8 sampai jam 9. Itu tanggal 23. Jadi, kita nggak bisa lagi. Kita harus menghindari peminjaman pada tanggal 23 September ini di Aula Gedung Z. Tapi untuk fasilitas lain kita tetap bisa, seperti itu. Jadi, selain tanggal 23 semuanya free. Oke. Misal kita tentukan kita mau minjam tanggal 25 misalnya ya. Oke. Jadi langsung saja kita ke menu fasilitas. Kita pilih fasilitas yang akan kita pakai atau kita sewa, misalnya Aula Gedung A Serbaguna Politeknik Negeri Medan. Perhatikan di sini, harga sewa ada sejumlah 5 juta rupiah. Namun ketika kita klik si detail, harga akan diset langsung menjadi 0 rupiah. Kenapa? Karena peminjaman fasilitas oleh mahasiswa Politeknik Negeri Medan adalah gratis. Klik pinjam. Sini ada, kita bisa pilih tanggal 25. Tadi tanggal 25 kan? Sampai tanggal 27 misalnya. Kita bisa tentukan juga jamnya di sini, misalnya mulai dari jam 8 pagi. Nah, seperti itu. Lalu tulis keperluan peminjaman ini untuk apa gitu. Misalnya untuk seminar, workshop aja deh, workshop. Kemudian detailnya misalnya ada mic, kita perlu proyektornya ada 2 dan lain sebagainya. Kemudian klik ajukan. Di sini akan ada tooltip gitu, berhasil meminjam fasilitas. Kemudian kita bisa melihat history peminjaman kita di menu history peminjaman. Ya, di sini ada history peminjaman kita. Sudah di bagian mana sih? Atau status peminjaman kita udah ditolak atau disetujui, atau sudah ada di bagian mana sih, seperti itu. Di sebelah sini. Kemudian jika ada bayar, akan tertera di sini. Di
kalau bayar, cuman karena ini adalah mahasiswa, dia menjadi gratis. Oke. Kita logout dulu. Kemudian, data peminjaman akan masuk kepada admin pertama, yaitu admin bagian umum. Kita login sebagai admin bagian umum. Oke. Di sini di dashboard adalah rangkuman dari seluruh data yang masuk, seluruh data yang ada. Misalnya, data peminjaman itu ada 5, peminjaman baru ada 1. Yang tadi kan, yang barusan kita buat, yang sedang diproses ada 0, yang sudah disetujui ada 3 peminjaman. Jumlah fasilitas ada 6, user mahasiswa ada 2, dan user umum ada 5. Oke, kita langsung ke data peminjaman. Admin akan melihat yang pertama adalah yang baru masuk, peminjam baru masuk aula gedung serbaguna A. Teknik HMPS teknik komputer gratis. Kita view surat dulu, melihat suratnya, tanggal berapa sih mau dipinjam, oh ternyata tanggal 25 sampai tanggal 27. Apakah suratnya sudah sesuai? Oke, kemudian kita kembali ke jadwal peminjaman. Kita ke jadwal peminjaman dulu. Melihat apakah pada tanggal segitu, tanggal 25 sampai tanggal 27, adakah gedung serbaguna A yang dipakai. Di sini belum ada gedung serbaguna A yang sudah ditetapkan jadwal pemakaiannya, berarti dia masih free. Oleh karena itu, admin bisa menyetujuinya. Karena sudah sesuai dengan aturannya dan tidak tabrakan. Oke, setuju. Kemudian, di sini selain dapat menyetujui, admin juga bisa melihat kategori fasilitas apa saja yang ada, admin bagian umum ya. Fasilitas apa aja yang ada, dan admin umum dapat mengelola user mahasiswa dengan bisa menambahkan dan menghapus, begitu juga dengan user umum. Tapi user umum karena registrasi sendiri kan, admin umum hanya bisa mendelete atau menghapusnya. Oke, kita logout dulu. Data peminjaman yang sudah disetujui oleh admin bagian umum akan masuk ke data peminjaman Wadir 2. Jadi kita login sebagai Wadir 2. Login. Nah, sama seperti tadi, ada peminjaman baru, 1 peminjaman baru yang masuk. Klik data peminjaman, kemudian lihat. Ya, gini. Wadir 2 atau Wakil Direktur 2 bisa melihat surat, seperti biasa, view surat dulu, kemudian menyetujui. Oke, jadi disetujui. Keistimewaan Wadir 2 yaitu bisa melihat laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini adalah laporan peminjaman, permohonan peminjaman yang masuk, bukan laporan peminjaman yang sudah disetujui semua. Jadi, baik dia yang tidak disetujui maupun disetujui, semuanya ada terangkum. Klik tampilkan. Dalam 1 bulan ini ada 2. Jika ingin ngeprint atau cetak, bisa klik tombol print, kemudian dia akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Keistimewaan lainnya adalah ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran yang masuk dalam 1 bulan. Atau dalam waktu yang ditentukan lah. Misalnya kan 1 bulan. Kenapa 0? Karena 2 peminjaman yang masuk pada bulan itu, seperti tadi 1 sudah disetujui, tapi dia kan sama-sama dari mahasiswa, jadi dia gratis. Makanya jumlah harganya atau jumlah pembayaran yang masuk itu Rp0 untuk tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Saat ini ya. Oke. Kemudian kita bisa logout lagi. Dan kita bisa login ke sebagai admin perlengkapan. Admin perlengkapan adalah admin final, admin terakhir keputusan sebuah permohonan peminjaman itu disetujui atau enggak. Di sini adalah finalnya. Seperti biasa kita buka tanda data peminjaman dan kita bisa view surat lagi. Oke, di sini admin bagian umum kan sudah mengatur mengenai jadwal agar dia tidak bertabrakan, dan Wadir 2 menyetujui atau tidak, karena segala wewenang atas
dan pengelolaan atas fasilitas itu berada di bawah Wakil Direktur 2, dan perlengkapan adalah yang mengurus dan mengelolanya lebih dalam lagi. Jadi, pihak perlengkapan akan melihat konfirmasi pembayarannya dulu, baru dapat menyetujui atau menolak sebuah permohonan peminjaman. Karena ini adalah dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan sendiri, maka konfirmasi pembayarannya gratis. Tentu bisa disetujui dong. Tapi kalau misalnya yang minjem nanti umum seperti lapangan basket oleh Sari, si admin perlengkapan konfirmasi dulu nih, udah bayar apa belum. Kalau sudah bayar, baru dapat disetujui. Kalau belum, admin perlengkapan bisa menolak. Jadi kali ini kita akan bisa menyetujui. Setelah disetujui, langsung akan datang otomatis notifikasi pemberitaan ke dalam email HMPS Teknik Komputer bahwa permohonannya telah disetujui. Nanti akan ada emailnya. Oke, keistimewaan lain dari admin perlengkapan, karena admin perlengkapan itu adalah lebih tahu mengenai fasilitas Politeknik Negeri Medan, admin bisa menambah kategori fasilitas, bisa menghapus, bisa menambah fasilitas juga, menghapus, mengedit, dan mendelete, mengelola lah intinya. Dan sama seperti Wakil Direktur 2 dapat melihat laporan peminjaman dan laporan pembayaran. Oke. Kemudian kita bisa langsung logout. Terus sign in lagi sebagai cepolmed@gmail.com. Klik histori peminjaman. Jadi sebenarnya si user cepolmed ini bisa setiap saat melihat histori peminjaman dia, karena peminjamannya sudah disetujui oleh admin perlengkapan, maka statusnya akan approve atau diterima gitu. Kalau tadi misalnya masih ada di bagian umum, seperti tadi surat di bagian umum, atau di bagian Wakil Direktur 2, surat di bagian Wakil Direktur 2 seperti itu. Kalau masih di bagian umum tapi belum masih di bagian perlengkapan tapi belum disetujui, surat statusnya ada di bagian perlengkapan. Begitu dia. Oke. Untuk salah satu contoh, dan nanti di kalender itu akan langsung terupdate tanggal segitu ada yang minjem. Ini dia, tanggal 25, 26. Ya kan? Langsung terupdate. Tanggal segitu sudah ada minjem gitu. Jadi orang tidak akan jadi user lain tidak akan terjadi tabrakan gitu. Oke. Kemudian untuk user biasa atau umum, kita bisa sign up, registrasi dulu. Misalnya nomor KTP-nya berapa ya? 1277. Ini dikarang boleh lah ya. Di ini misalnya namanya misalnya Siva. Emailnya siva@gmail. Registrasi setelah isi form, terus kita bisa sign in atau login. Tadi siva@gmail.com. Oke. Tampilannya sama dengan user mahasiswa, yang membedakannya adalah di harga atau di harga sewa. Jadi kita buka kalender peminjaman seperti tadi, lihat, oh sudah di booking.
Misalnya kita meminjam aula gedung Z juga. Klik fasilitas, aula gedung Z Politeknik Negeri Medan. Di sinilah dia tadi bedanya. Kalau masnya tadi harganya langsung 0, kalau di sini harganya tetap 8 juta per hari. Kalaupun misalnya kita mau minjem aula gedung Z Intan 23, tapi kan sudah di booking, dia nggak akan bisa. Kenapa? 23-24 tadi ya. Kenapa? Karena dia sudah di booking, tanggalnya akan hilang, jadi kita nggak bisa milih. Sekali lagi untuk menghindari jadwal peminjaman yang bertabrakan, kita di sini milih tanggal 30 sampai tanggal 30 juga. Ini jamnya jam 7 sore. Keperluan, misalnya rapat deh, rapat. Detail keperluan, sorry, mic, sound system, dan lain-lain ya. Ini opsional. Terus ajukan. Peminjaman PC berhasil, terus lihat histori peminjaman. Oke, di sini akan ada aula gedung Z 1 hari harga 8 juta, total bayar 8 juta. Tapi belum dibayar karena surat berada di bagian umum. Jadi kita bisa log out. Kapan masuk ke admin umum? Di sini user umum belum bisa membayar kalau admin pertama atau admin bagian umum belum setuju. Jadi admin bagian umum menyetujuinya terlebih dahulu. Saya ini kita setujui ya. Setuju. Udah dilihat suratnya lah misalnya. Udah, kita setujui. Terus kita logout. Kita sign in lagi. Wadir 2 juga harus setuju dulu. Baru si user umum ini, si Siva tadi baru bisa melakukan pembayaran. Untuk menghindari beberapa kesalahan gitulah. Jadi misalnya kita setuju juga ini. Setuju. Oke. Kita masuk ke login dulu. Login dulu ke user Siva @gmail.com. Setelah kita login, kembali ke halaman user umum, kita klik histori peminjaman tadi. Setelah sudah disetujui oleh admin bagian umum, berarti sudah setuju dengan tanggal, sudah setuju admin wadir 2, maka akan muncul tombol bayar di sini untuk bayar. Jadi kita bisa melakukan pembayaran, misalnya setelah kita melakukan pembayaran, silakan lakukan pembayaran sejumlah 8 juta ke bank ini, terus kita mengirim bukti pembayaran. Misalnya ini ya, udah, terus konfirmasi. Ya memang di sini dia masih manual, belum otomatis konfirmasi pembayarannya. Setelah sudah kita bayar, kita kembali ke halaman admin perlengkapan. Di sini data peminjaman. View surat misalnya sudah. Jadi admin perlengkapan bisa menyetujui permohonan peminjaman ini apabila sudah ditransfer, sudah dibayar sewanya. Klik link bukti transfer misalnya ini, terus dicocokkan, dikonfirmasi dengan yang sudah masuk ke rekening misalnya. Kalau sudah sesuai maka klik setuju. Oke, ini klik setuju. Jadi langsung notifikasi pun langsung akan muncul ke email dari Siva Andini user tersebut. Sama seperti user mahasiswa tadi.
Namun gimana kalau misalnya konfirmasi pembayaran ini ditolak gitu, belum dibayar gitu misalnya pada senggang waktu yang sudah ditentukan misalnya, maka bisa ditolak. Contohnya seperti ini. Oke, sekian untuk demo aplikasi atau sistem yang telah saya buat. Begitulah cara jika ingin meminjam atau membuat permohonan peminjaman fasilitas di Polmed melalui sistem informasi peminjaman fasilitas di Politeknik Negeri Medan berbasis website. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon saran dan kritikannya, kritik yang membangun agar sistem yang saya buat ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.